Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvina Rodia Saputri. Saya dari jurusan Bahasa Inggris B 2017. Dalam video ini itu dibuat untuk memenuhi tugas UAS Sosiolinguistik. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS Sosiolinguistik. Yang pertama, itu tentang internal language variation dan juga external language variation. Saya akan menjelaskan internal language variation terlebih dahulu. Internal language variation itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah phonological variation, yang kedua adalah morphological variation, yang ketiga adalah syntactic variation, dan yang keempat adalah semantic variation. Phonological variation. Phonological variation adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang tataran bunyi atau ragam bahasa, seperti logat atau aksen. Contohnya penyebutan kata ingat. Dalam bahasa Malang, kata ingat itu di daerah saya itu menyebutnya eling, sedangkan di daerah Kediri itu eling. Untuk penyebutan umpatan itu di daerah saya meso. Untuk daerah Kediri itu misuh. Penyebutan kata memilih itu daerah saya meleh. Di daerah Kediri dan sekitarnya atau sekitar Madiun itu mileh. Untuk penyebutan kata warna putih di daerah saya itu poteh, sedangkan di daerah Kediri itu putih. Untuk penyebutan kata 10 atau angka 10 itu di daerah saya sepuluh, di daerah Kediri 10. Jadi 10 dan juga 10. Selanjutnya adalah morphological variation. Morphological variation adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang variasi struktur kata yang memiliki arti sama atau makna sama, akan tetapi memiliki struktur yang berbeda. Misalnya kata gepuk atau dalam bahasa Indonesia itu pukul. Kata dasarnya gepuk atau dalam bahasa Indonesia pukul. Jika diberi awalan atau diberi prefix itu di plus gepuk menjadi digepuk atau dalam bahasa Indonesia itu dipukul. Kemudian yang kedua adalah kok gepuk, kok plus gepuk, kok gepuk yang berarti kau pukul. Kemudian jika sufiks gepuk ditambah ake menjadi gepuk ake yang berarti pukulkan. Gepuk ditambah ne menjadi pukullah. Gepuk ditambah i atau gepuk i menjadi pukuli. Gepuk ditambah ono menjadi gepuk ono atau pukuli, atau kita itu menyuruh untuk seorang itu memukul, seperti itu. Jika kata gepuk itu ditambahi akhiran dan awalan atau konfiks, di plus gepuk plus i menjadi digepui, itu berarti dipukuli. Dan yang terakhir adalah reduplikasi dari kata gepuk. Reduplikasi dari kata gepuk itu menjadi gepuk, gepak gepuk, atau bisa jadi gepuk gepuk. Contohnya pada kata ngapain sih kamu mukul-mukul aku, gitu kan. Dalam bahasa daerah saya itu lapo sih gepak gepuk ae, seperti itu. Selanjutnya syntactic variation. Syntactic variation adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari bahasa berdasarkan struktur gramatikalnya. Pada bahasa Jawa itu dikenal dengan jejer atau subjek. Yang kedua adalah waseso atau predikat. Yang ketiga lesan atau objek. Dan yang keempat adalah keterangan yang berarti keterangan seperti itu.
pada struktur gramatikal bahasa Jawa itu contohnya Wati nyiram kembang ing latar, yang berarti Wati menyiram bunga di halaman. Wati sebagai jejer atau dalam bahasa Indonesia disebut subjek. Nyiram itu yang berarti menyiram, dalam tingkatannya itu waseso atau predikat. Kembang itu sebagai lesan atau dalam bahasa Indonesia itu objek. Dan ing latar itu keterangan atau dalam bahasa Indonesia adalah keterangan tempat. Kemudian contoh selanjutnya adalah bapak dahar. Bapak sebagai jejer atau subjek, dahar sebagai waseso atau predikat. Jadi bapak dahar. Bapak dahar itu berarti bapak makan atau bapak sedang makan, seperti itu. Contoh selanjutnya adalah aku turu jam 09.00 bengi. Aku merupakan jejer atau subjek. Turu itu waseso atau predikat. Jam 09.00 bengi itu merupakan keterangan waktu. Jadi, aku turu jam 09.00 bengi itu berarti aku tidur pukul 9 malam. Selanjutnya adalah semantic variation. Semantic variation adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang variasi berdasarkan tingkatan maknanya, yang maksudnya itu memiliki kata yang berbeda namun bermakna sama. Contohnya itu penyebutan kata ngapain. Penyebutan kata ngapain dalam bahasa Blitar itu disebut nyapo. Kalau dalam bahasa daerah saya di Dusun Wiloso itu menyebutnya lapo. Kemudian di daerah Blitar kenapa? Itu di daerah Blitar penyebutannya piye, di daerah saya yokpo. Kemudian kata ada dalam bahasa Blitar itu disebutnya enek. Di dalam bahasa saya itu ono. Kemudian di daerah Blitar cepat atau cepat itu penyebutannya gendang. Kalau dalam bahasa saya itu cepetan. Dalam bahasa Indonesia itu penyebutan kata itu dalam bahasa Blitar itu disebut dengan kui. Kalau dalam bahasa saya itu disebut iku. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang external variation. External variation itu ada 4. Yang pertama idioleg, sosioleg, regioleg, dan kronoleg. Idioleg adalah bentuk bahasa yang menjadi ciri khas dari individu atau suatu individu, seperti kosakata, kemudian dialek, nada atau pronunciation-nya, kemudian tata bahasa. Seperti saya menyebut kata gimana dong atau gimana gitu kan, itu menggunakan piejal. Biasanya orang-orang lain itu menggunakan ya opo atau piye gitu saja, tetapi saya itu menggunakan piejal. Kata jal itu saya maknai dengan dong atau coba. Jadi untuk kata piejal berarti gimana dong, seperti itu. Kemudian kata kenapa. Kata kenapa, ketika saya jengkel, saya menyebutnya kata kenapa atau ngapain gitu kan. Ketika saya jengkel itu menyebutnya dengan lapo, seperti itu. Jika orang lain itu akan menyebutkan lapo, seperti itu kan. Ketika saya jengkel itu saya akan menyebutnya lapo. Contohnya kata lapoe ngono, seperti itu. Padahal orang lain itu lapoe, seperti itu. Sudah cukup. Selanjutnya adalah sosioleg. Sosioleg atau biasa disebut dengan sosial dialek adalah variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok sosial tertentu berdasarkan status, kelas sosial, kemudian usia, dan juga pekerjaannya. Contohnya penggunaan bahasa
di daerah saya. Untuk anak usia 0 sampai 4 tahun itu menggunakan bahasa daerah atau bahasa yang diajarkan oleh ibu mereka atau orang tua mereka. Seperti itu. Kemudian untuk anak usia 4 sampai 17 tahun itu biasanya menggunakan campuran bahasa Jawa dan juga bahasa Indonesia, meski kadang masih banyak bahasa Jawanya daripada bahasa Indonesianya. Kenapa hal ini sudah ada bahasa Indonesianya? Karena pada tingkat ini anak itu sudah memasuki usia sekolah. Jadi di sekolah itu mereka juga harus menggunakan bahasa Indonesia seperti itu. Kemudian untuk 17 tahun ke atas atau 17 sampai 35 tahun ke atas itu biasanya tergantung tingkat sosialnya juga, tingkat sosial dan juga pekerjaannya. Akan tetapi jika 17 tahun ke atas untuk remaja atau kuliah itu biasanya didominan kepada bahasa Indonesia. Kenapa? Hal ini karena mereka sudah membaur dengan orang dari daerah lain seperti itu. Misalnya anak tersebut kuliah kan, kemudian berteman dengan anak Madura, kemudian Kalimantan seperti itu. Otomatis dia akan lebih dominan menggunakan bahasa Indonesia ketika berkumpul dengan sosial orang lain. Seperti itu. Kemudian untuk 17 tahun ke atas, contohnya pada tingkat petani itu mereka tetap menggunakan bahasa Jawa karena kesehariannya itu mereka berkumpul dengan orang-orang yang berbahasa Jawa seperti itu. Kemudian jika itu PNS, maka mereka biasanya menggunakan bahasa Jawa dan juga bahasa Indonesia campuran seperti itu. Regiolek adalah regional dialek. Regional dialek ini adalah ragam bahasa yang digunakan oleh orang atau kelompok orang tertentu di suatu wilayah atau daerah. Misalnya di daerah Malang itu menggunakan bahasa Jawa, kemudian di daerah Bangkalan, Sumeneb itu menggunakan bahasa Madura. Daerah saya itu menggunakan bahasa Jawa. Contohnya untuk penggunaan kata jalan. Dalam bahasa saya itu melaku. Kemudian kata makan itu mangan, minum itu ngombe, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah chronolek atau temporal dialek, di mana variasi bahasa digunakan oleh kelompok sosial tertentu dilihat berdasarkan waktu atau masanya. Contohnya, masyarakat daerah saya di Dusun Wiloso yang berusia 35 tahun ke atas itu memanggil ibu dengan sebutan emak. Jika usia 35 sampai 13 tahun itu menyebutnya biasanya ibu, dan usia 13 tahun ke bawah itu menyebut kata ibu itu mama atau bunda, seperti itu. Kemudian untuk bahasa yang digunakan sehari-hari, jika mereka lahir di era 45, mereka itu masih menggunakan kromo inggil jika berbicara kepada orang yang lebih tua, seperti itu. Akan tetapi, ketika orang tersebut lahir di tahun 70-an, ketika mereka berbicara dengan orang yang lebih tua, itu biasanya sudah menggunakan campuran kromo inggil dan juga kromo madio. Dan untuk anak atau orang yang berusia atau lahir di tahun 90-an, itu kepada orang yang lebih tua itu menggunakan kromo madio saja. Dan untuk anak yang lahir di tahun 2000-an, ketika berbicara kepada orang yang lebih tua, itu mereka cenderung menggunakan ngoko. Bahkan terkadang biasanya dicampur dengan bahasa Indonesia. Hal ini dikarenakan
bahasa kromo inggil itu apa ya, sulit kemudian dilupakan seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya ialah tentang bad language. Apa itu bad language? Bad language adalah bahasa yang tidak seharusnya digunakan atau tidak baik diucapkan. Bad language sendiri itu merupakan bahasa yang terkesan kasar seperti itu. Dalam sosiolinguistik, bad language itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah tabu, yang kedua adalah swearing, yang ketiga adalah vulgar, yang keempat adalah cursing, yang keempat adalah blasphemy, yang kelima adalah euphemism. Seperti itu. Baik, yang pertama adalah tabu. Tabu merupakan bahasa yang dianggap tidak baik karena tabu dianggap sebagai kenyataan yang dianggap kasar dan terkesan tidak sopan. Dalam bahasa Jawa sendiri, tabu itu bahasa yang tidak sopan dan biasanya itu membuat yang mendengar itu seperti malu sendiri seperti itu. Tabu dalam bahasa Jawa itu disebut atau dinamakan dengan bahasa saru. Seperti itu. Bahasa saru dalam bahasa Jawa itu biasanya berkenaan dengan seks, kemudian berhubungan dengan lawan jenis seperti itu, seperti kissing. Ya, seperti itu. Contoh selanjutnya tentang tabu adalah dalam bahasa Jawa itu seperti meteng. Kata meteng itu dianggap tabu. Meteng dalam bahasa Indonesia itu berarti hamil, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah lonte. Dalam bahasa Indonesia, lonte itu berarti berarti wanita penghibur, seperti itu. Atau biasanya itu dalam bahasa Jawa itu disebut juga dengan balon, seperti itu. Yang contoh selanjutnya adalah mens. Orang-orang Jawa itu jika membicarakan tentang menstruasi itu dianggap saru, seperti itu. Menstruasi itu dianggap saru atau tidak enak didengar, seperti itulah. Selanjutnya adalah swearing. Swearing adalah kata-kata umpatan ketika sedang kesal. Dalam bahasa Jawa itu disebut dengan meso. Meso atau umpatan itu dianggap kasar atau sangat kasar. Meso dalam bahasa Jawa itu ada tentang animal atau binatang, seperti contohnya asu, wedhus. Asu itu berarti anjing, wedhus itu berarti kambing. Kemudian bedes itu berarti kera. Yang selanjutnya untuk meso sendiri, yang selanjutnya itu berubah bentuk hantu atau setan. Biasanya itu seperti setan, seperti demit, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah umpatan part of body atau bagian tubuh. Contohnya matamu, dasmu, seperti itu. Selanjutnya itu umpatan-umpatan yang kasar itu biasanya ada dalam bahasa Jawa sendiri atau bahasa Surabayaan, seperti edan, terus jantit, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada vulgar. Vulgar merupakan kata-kata tidak senonoh dan kurang sopan, seperti itu. Vulgar sendiri dalam bahasa Jawa itu seperti seperti kata-kata yang aurat, seperti itu loh, yang mengumbar-umbar keseksian. Contohnya susu. Kemudian pentil, yang berarti itu puting, itu dianggap vulgar. Kemudian bokong dan body atau bentuk tubuh wanita seperti itu dianggap vulgar. Selanjutnya adalah cursing.
Cursing merupakan kata makian atau kutukan. Dalam bahasa Jawa, kata makian atau kutukan itu diungkapkan ketika marah-marah seperti itu. Contoh makian dalam bahasa Jawa itu seperti matek kon, itu seperti apa ya? Mati kamu, seperti itu loh. Jadi kita itu kayak mendoakan atau mengutuk seseorang tersebut seperti itu. Kemudian contoh selanjutnya adalah dasmu, seperti itu. Yang ketiga adalah bokne jaran, seperti itu. Jadi itu memaki apa ya? Memaki ibu dari yang kita maki, seperti itu. Contoh selanjutnya adalah anake wedhus yo, seperti itu. Jadi kata ini itu biasanya diungkapkan kepada seorang yang kita maki. Jadi kita itu apa ya? Menghina atau memaki dia itu seperti jika ditranslate ke dalam bahasa Indonesia itu seperti dasar anak kambing, seperti itu loh. Untuk blasphemy atau artinya itu kata penistaan agama dalam bahasa Jawa sendiri di daerah saya itu sepertinya tidak ada. Yang terakhir adalah euphemis. Euphemis itu kata apa ya, makian halus, seperti itu. Memaki secara halus. Dalam bahasa Jawa itu ada memaki secara halus atau pisuan halus. Seperti contohnya gak genah itu kata-kata halus dari kata edan, seperti itu. Kemudian kerai sendiri itu kata halus dari bedes, seperti itu. Kemudian kata medi itu kata halus dari setan, seperti itu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Di sini saya memilih menganalisa video tentang detektif Suk, yaitu Monster episode 43. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai cooperative principle. Jadi cooperative principle adalah prinsip-prinsip kooperatif dalam percakapan yang membuat percakapan itu efektif dan efisien. Cooperative principle itu sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah the maxim of quality, kemudian the maxim of quantity, the maxim of relevant, dan yang terakhir adalah the maxim of manner. Baik, the maxim of quantity adalah maksim yang menghendaki setiap penutur hanya memberikan kontribusi secukupnya atau sebanyak yang dibutuhkan oleh mitra tutur. Dalam memberikan informasi itu jangan terlalu sedikit dan jangan terlalu banyak. Jadi secukupnya saja, seperti itu. Dan tidak berlebihan. Dalam video Detektif Suk itu the maxim of quantity terdapat pada menit ke 0003. Di situ itu ada percakapan A, where is the crime scene? Dan si B menjawab around the stair. Dan si A bertanya lagi how many victim? Yang B menjawab remain detective. Jadi di situ itu si A itu bertanya di mana TKP-nya, seperti itu kan, atau tempat kejadian perkara. Kemudian si B itu menjawab dengan around the stair, jadi sekitar tangga, seperti itu. Kemudian si A bertanya lagi berapa banyak korban. Kemudian si B menjawab tetap detektif, seperti itu. Jadi di sini itu kan menjawabnya itu hanya secukupnya saja, seperti itu loh. Kemudian untuk maxim of quantity selanjutnya itu terdapat pada menit ke 8.29. Di situ itu kondisinya itu detektif Suk itu tertidur, bukan tertidur, akan tetapi melamun. Kemudian si A itu menegurnya seperti ini, detektif Suk, wake up. Dan detektif Suk menjawab yes sir, seperti itu.
Baik, untuk selanjutnya adalah the maxim of quality. The maxim of quality adalah di situ itu menghendaki agar peserta atau komunikasi hendaknya mengatakan sesuatu yang sebenarnya. Selanjutnya adalah the maxim of quality. The maxim of quality merupakan pembicara atau penutur mengatakan yang sebenarnya apa yang dirasakan atau dilihat. Jadi itu lawan bicaranya itu mengkomunikasikan, hendaknya itu mengatakan sesuatu yang sebenarnya atau sesuai dengan fakta, kecuali jika memang tidak tahu, seperti itu kan. Jadi mengucapkannya itu apa atau mengatakan yang ia yakini itu benar, seperti itu. The maxim of quality itu jadi, the maxim of quality adalah pembicara atau penutur mengatakan yang sebenarnya apa yang dirasakan atau dilihat. Dan pada video the maxim of quality itu terdapat pada menit ke 00.30. Di situ percakapannya, I'm Detective Suk, Prague Police. Jadi dia itu mengatakan bahwa dia adalah detektif Suk kepada polis Praha tersebut. Jadi dia mengatakan sebenarnya identitas dirinya, seperti itu kan. Jadi itu adalah benar. Kemudian selanjutnya itu pada menit ke 0041. Di situ disebutkan as crime scene go, this one is pretty brutal. Jadi di situ itu kejadiannya itu pada TKP itu terdapat banyak darah sekali. Kemudian si korbannya itu dibunuh secara sadis, seperti itu. Jadi pembicara itu menyebutkan as crime scene go, this one is pretty brutal. Jadi cukup brutal, seperti itu. Kemudian contoh maxim of quality selanjutnya itu pada menit ke 00.50. Jadi di situ terdapat percakapan si A, Inspector Emmett, dia berbicara seperti itu. Kemudian si B menjawab, he was severely beaten to death, so bad we can't even make out his facial feature. His face is completely unrecognizable. Jadi detektif Suk itu mengingat-ingat tentang Inspektur Emmett. Inspektur Emmett itu dibunuh secara brutal, seperti itu. Kemudian si B itu menjawab, dia terbunuh dengan sangat-sangat sadis, seperti itu kan, karena mukanya itu sudah tidak dikenali, seperti itu. Dan pada kenyataannya memang dia dibunuh secara brutal dan wajahnya itu memang tidak dikenali, seperti itu. Untuk contoh selanjutnya adalah pada menit ke 03.24. Yang percakapannya yang A itu I'm a detective. Kemudian si B itu menanggapi dengan yeah, you are a Rocky detective. Jadi pada menit itu detektif Suk itu mengatakan bahwa dirinya itu ada detektif, sedangkan temannya itu menanggapi ya kamu itu detektif pemula, gitu loh. Dan pada kenyataannya detektif Suk itu memang detektif pemula. Dan untuk selanjutnya atau yang terakhir, maxim of quality itu terdapat pada menit ke 17.34. Dan pada percakapannya itu, oh God, that smell nothing in here but oh sweetie, shirt, stinky sock, and moodly towels. Jadi dia itu membuka kayak penitipan barangnya itu, atau locker penitipan, atau locker si korbannya itu. Dia itu menemukan kaos kaki, kemudian handuk yang basah, seperti itu. Dan pada kenyataannya memang seperti itu. Jadi dia itu berbicara sendiri. Selanjutnya adalah the maxim of relevance.
Jadi, the maxim of relevance itu mengharuskan setiap penuturnya itu memberikan jawaban yang relevan dengan masalah yang dibicarakan, seperti itu. Pada video tersebut, maxim of relevance itu terdapat pada menit ke 00:23. Di situ si A itu menyebutkan, I said look everyone suspicious. Kemudian si B menjawab, but no one's here. Kemudian si A itu mengatakan, you tell me you can follow my order because I'm Rocky. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah the maxim of manner. Jadi, the maxim of manner adalah maxim yang mengharuskan penutur dan mitra tutur berbicara secara langsung, tidak kabur, tidak jelas, tidak ambigu, dan tidak berlebihan dan teratur. Jadi, the maxim of cara itu apa ya? Lebih menekankan kepada urutan peristiwa tersebut, seperti itu. Contoh the maxim of manner adalah pada menit ke 03:26. I'm telling you it's Stick that made fun of me just because I'm Rocky. The other Billy, these guys all look at time like I'm crazy when I give them an order. Jadi pada menit 03:26 di situ Detektif Suk itu bercerita kepada temannya, gitu kan, menceritakan bahwa dia itu dihiraukan mentang-mentang dia itu pemula, seperti itu. Dia menyuruh polisi yang jaga menyelidiki, akan tetapi polisi tersebut itu memandang Detektif Suk itu seperti apa? Seperti orang gila, seperti itu. Ketika dia memberikan perintah. Kemudian contoh selanjutnya maxim of manner itu pada menit ke 05:49. Pada menit ke 05:49 Detektif Suk itu menyebutkan seperti ini. My name is Yang Suk, bla 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 bla. I'm a policeman, actually I'm a detective. Jadi dia itu menyebutkan bahwa dia itu Detektif Suk, kemudian diceritakan dirinya seperti apa, seperti itu. Dan untuk selanjutnya adalah pada menit ke 07:50. Di situ disebutkan bahwa, alright, we have identified the two men who died at the same time as inspector among victim number 1. Jadi di situ itu dijelaskan bahwa si pembicara itu menyebutkan atau mempresentasikan tentang apa ya, tentang korbannya, seperti itu. Korban pertama itu seperti ini, kemudian kondisinya seperti ini, kemudian korban kedua dan selanjutnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hidayatul Munawwaroh bersama teman-teman saya, ada Fani Aktin, Nurhara, Muhammad Amin, dan Ervina Rodia Saputri akan menganalisis tentang politeness di video nomor 2 yang berjudul First Presidential Debate Between Mike Pence and Kamala Harris. Jadi hal pertama yang saya temukan adalah negative face. Nah, di mana negative face sendiri merupakan keinginan seseorang untuk dikenal publik agar terhindar dari suatu gangguan. Nah, di sini sang senator mengatakan bahwa saya atas nama seluruh warga Amerika. Nah, dia mengatakan seperti itu. Jadi seakan-akan tidak ada yang bisa menyerang dia karena dia mewakili seluruh masyarakat Amerika tersebut. Nah, kemudian hal yang kedua yang saya temukan di sini ada FTA negatif. Nah, FTA sendiri merupakan face threatening act, yaitu hal yang bisa dikatakan pelanggaran wajah atau pelanggaran kesopanan yang dihadapi, gitu kan. Nah, di sini, di mana FTA negatif ini terbagi menjadi ada criticism, complaining, insulting, mentioning topics, and Nah, pada menit ke 17:45 sampai 19:50 ini
Di sini terdapat FTA negatif di mana Kamala Harris ini mengkritik tentang kepemimpinannya Mike Pence dan Donald Trump tentang coronavirus, karena kasus dari coronavirus ini tidak ditransparansi kepada warga sipil Amerika Serikat, warga sipil Amerika, dan seakan-akan ada hal yang ditutupi sehingga menyebabkan 210.000 jiwa itu meninggal karena coronavirus. Kemudian di menit selanjutnya, yaitu di menit yang ke 20.39 sampai 22.39, di mana di sini ada FTA positif. Nah, pengkategorian FTA positif ini antara lain ada command, request, suggest, remand, threaten, warn, warn, promise, and yet. Presiden Mike Pence ini mengingatkan kepada warga sipil Amerika bahwa itu enggak benar gitu, dan mengingatkan bahwa ini loh ada usaha ini kita gitu, ada usaha penyediaan tenaga medis, ada penyediaan alat kesehatan dan obat-obatan seperti itu. Vaccine. Nah, kemudian hal yang saya temukan selanjutnya ada FTA negatif di menit 2258 sampai 2252. Di sini mengandung unsur title atau pengaduan. Jadi ceritanya pada menit ini Senator Kamala Harris mengadukan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa ini sebenarnya Mike Pence, si wakil kepala presiden ini loh merupakan gugus depan barisan petugas kesehatan gitu. Tapi di mata Kamala Harris, seakan-akan Mike Pence ini nggak becus kerjanya gitu. Jadi dia mengadukan Mike Pence kepada masyarakat sipil melalui media debat tersebut dengan intonasi, ekspresi, dan gaya bahasa itu yang seakan-akan mungkin bisa dikatakan sedikit mengejek ya. Nah, hal selanjutnya yang bisa saya ambil itu ada positive face. Ini terletak di menit yang ke 2547 sampai 2720, di mana wakil presiden menyunjung warga sipil Amerika, dan dia berulang kali menyebutkan dengan berterima kasih kepada warga Amerika yang sudah percaya kepada presiden dan wakil presiden, dan kemudian dia menyatakan juga warga sipil yang saya cintai, yang saya sayangi, seperti itu. Nah, jadi positifnya di sini keinginan bahwa wakil presiden itu mengenalkan dirinya sebagai public figure yang baik. Kemudian yang selanjutnya ada negative politeness. Ini terjadi di menit ke-30 lebih 30 detik dan menit ke-30 lebih 33 detik, di mana wakil presiden menyuruh untuk senator Kamala Harris untuk berhenti memprovokasi warga sipil setempat. Nah, karena seakan-akan apa yang dikatakan senator Kamala Harris itu fitnah untuk presiden dan wakil presiden. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya menyambung dari penjelasan dari kelompok saya. Jadi di sini saya menganalisis dari menit ke-60 sampai menit ke-75. Di sini saya menemukan FTA negatif pada menit ke-01.00.56. FTA negatif itu berupa permintaan perhatian. Jadi, di situ disebutkan, thank you Vice President, thank you. Jadi, pembicara itu meminta perhatian bahwa waktu yang diberikan kepada Vice President itu telah habis. Jadi, dia itu di-stop secara halus seperti itu. Kemudian, selanjutnya adalah pada menit ke-1.01.24. Di situ ada FTA negatif berupa peringatan, yaitu Mr. Vice President, I'm speaking.
Jadi dia itu tidak ingin, dia itu meminta perhatian. Jadi dia itu apa ya? Minta perhatian agar Vice President itu berhenti berbicara seperti itu. Dia itu memperingatkan kepada Vice President. Kemudian selanjutnya adalah pada menit ke 01.06.03 di situ terdapat FTN negatif berupa permintaan dari Vice President. Di situ disebutkan bahwa let me give you a chance to respond. Jadi Vice President itu minta agar dia itu diberikan waktu untuk merespon seperti itu. Dan selanjutnya adalah pada menit ke 1.08.25. Di situ terdapat FTN negatif berupa peringatan. Seperti pada menit ke 01.0056. Di situ juga terdapat peringatan kepada Vice President. Di situ disebutkan thank you Vice President. Jadi dia itu memperingatkan dan meminta perhatian bahwa waktunya itu telah habis. Dia menyetop secara halus seperti itu. Kemudian pada analisis selanjutnya yaitu ditemukan FTA positif pada menit ke 1.08.28. Di situ FTA positif berupa menyela. Di situ disebutkan bahwa I would like to give Senator Harris to respond, but no, not as such great length. Jadi di situ moderator itu memberikan kepada Senator Harris untuk merespon, akan tetapi tidak sepanjang atau waktu yang diberikan tidak sepanjang Vice President seperti itu. Kemudian pada menit ke 1.08.41 itu terdapat FTA positif berupa ketidaksetujuan. Jadi di sini itu merupakan respon dari yang sebelumnya, yaitu but I would like to equal time. Jadi di situ Senator Harris itu meminta waktu yang sama seperti Vice President seperti itu. Mungkin itu saja, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 9, yaitu 9 aspect of UNESCO linguistic vitality. 9 aspect of UNESCO linguistic vitality itu dibagi menjadi 9 kan, 9 aspek. Yang pertama itu intergenerational linguistic transmission. Yang kedua adalah absolute of number speaker. Yang ketiga adalah proportion of speaker within the total population. Selanjutnya adalah community member attitude towards their own language. Selanjutnya adalah trend in existing language domain. Selanjutnya adalah material for language education and literacy. Selanjutnya adalah government and institutional language attitudes and policies, including official status and use. Selanjutnya respond to new domain and media. Kemudian type of quality of documentation. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang intergenerational linguistic transmission. Intergenerational linguistic transmission adalah transmisi bahasa antar generasi. Jadi bahasa tersebut itu ditransmisikan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Pada bahasa Jawa sendiri itu masih ada dan tetap digunakan. Namun pada saat ini terjadi penurunan terhadap unggah-ungguh atau silsilah atau tingkatan bahasa Jawa sendiri. Generasi muda sekitar 30 tahun ke bawah itu tidak lagi mengenal bahasa Kromo Inggil. Akan tetapi mereka lebih menggunakan Kromo Madya dan juga Nguku seperti itu. Jadi pada kesimpulannya itu bahasa Jawa itu masih ditransmisikan ke generasi selanjutnya, hanya saja untuk
tatanan bahasa atau silsilahnya itu sudah jarang yang bisa seperti itu loh. Selanjutnya adalah absolute number of speaker. Absolute number of speaker itu jumlah penutur yang mutlak. Maksudnya adalah memberikan interpretasi yang valid dari bilangan absolut, tetapi komunitas kecil lebih beresiko dari populasi, dan populasi kecil lebih rentan daripada populasi yang besar. Di sini maksudnya itu jumlah penutur bahasa itu gimana gitu kan. Jumlah penutur bahasa Jawa sendiri itu relatif stabil seperti itu. Jadi bahasa Jawa itu tetap digunakan sampai saat ini seperti itu kan. Selanjutnya adalah proportion of speaker within the total population. Proportion of speaker within the total population adalah jumlah penutur berkaitan dengan total populasi. Maksudnya suatu kelompok yang signifikan itu dalam indikator vitalitas bahasa, di mana kelompok tersebut merujuk pada etnis, agama, dan daerah. Pada proportional of speaker within the total population ini merujuk kepada daerah ya, di daerah saya. Seperti itu. Jika dilihat dari jumlah penduduk di Dusun Wiloso atau di daerah saya itu sekitar 1.398 jiwa, dan penggunaan bahasa Jawa di Dusun Wiloso itu sebesar 98%. 98% masyarakatnya itu menggunakan bahasa Jawa. Jadi bisa dikatakan perimbangan atau proportion of speaker within the total population itu aman seperti itu. Selanjutnya adalah trend in existing language domain. Trend in existing language domain adalah tren yang berada dalam bahasa. Maksudnya adalah suatu tren dalam bahasa mengenai satu topik tertentu dengan siapa, di mana kita berbicara, dan apakah bahasa tersebut ditransmisikan atau tidak. Trend existing language domain sendiri pada bahasa Jawa itu trennya tetap pakai menggunakan bahasa Jawa di daerah saya seperti itu kan. Meskipun ada ada kayak bahasa slang seperti itu, akan tetapi bahasa Jawa itu tetap digunakan dan tidak mengalami kepunahan. Selanjutnya adalah materials for language education and literacy. Materials for language education and literacy adalah bahan pendidikan bahasa dan literasi, atau bahan pendidikan yang sangat penting untuk vitalitas bahasa seperti itu. Jadi bahan pendidikan bahasa Jawa dan literasi bahasa Jawa di daerah saya itu bahasa Jawa masih diajarkan dalam ranah pendidikan sampai saat ini. Kemudian bahasa Jawa sendiri itu diajarkan dari mulai SD, dan bahasa Jawa sendiri itu masuk ke dalam mata pelajaran, yaitu mulok bahasa daerah. Untuk media atau bahan yang digunakan dalam pendidikan bahasa Jawa itu biasanya menggunakan buku, kemudian video, kemudian lagu. Pada lagu ini biasanya lagu dolanan seperti itu, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah government and institutional language attitudes and policies including official status and use. Maksudnya di sini adalah pemerintah dan institusi bahasa itu dan hukum itu mendukung bahasa tersebut atau tidak gitu loh. Dan bahasa Jawa sendiri itu dapat dikatakan mendapat dukungan dari pemerintah, terbukti dengan adanya pelajaran bahasa Jawa di jenjang pendidikan SD, SMP, dan selanjutnya. Jadi bahasa Jawa sendiri itu diperbolehkan dan dilindungi seperti itu. Ada pasal-pasal tersendiri mengenai bahasa daerah, dan penggunaannya itu diperbolehkan.
Selanjutnya adalah respond to new domain and media. Respond to new domain and media adalah menanggapi ranah dan media baru. Maksudnya adalah suatu variasi dalam bahasa tidak berubah atau berkembang meskipun lingkungan dan kehidupan masyarakat berubah dan berkembang seiring berjalannya waktu. Untuk bahasa Jawa sendiri, response to new domain and media itu bisa dikatakan masih kuat ya, terbukti dengan adanya walaupun ada tentang bahasa slang, bahasa gaul, bahasa lainnya, itu bahasa Jawa itu masih tetap digunakan seperti itu. Contohnya itu terbukti dengan adanya story WA itu tetap menggunakan bahasa Jawa, kemudian status di stasiun televisi itu juga ada beberapa di daerah saya itu yang menggunakan bahasa Jawa seperti JTV, Malang TV, dan masih banyak lagi. Kemudian di YouTube sendiri itu kan banyak kan bahasanya, akan tetapi banyak juga di akun YouTube itu menggunakan bahasa Jawa, dan lagu-lagu juga banyak yang menggunakan bahasa Jawa. Jadi bisa dikatakan respon masyarakat tetap kuat dan terbukti dengan eksistensinya bahasa Jawa tersebut. Selanjutnya adalah type and quality of documentation. Jadi kualitas dokumentasi bahasa Jawa sendiri itu bisa dikatakan baik seperti itu. Jadi dokumentasi bahasa Jawa sendiri itu sangat baik dan mudah diakses. Dokumentasi bahasa Jawa itu juga meliputi dari media cetak seperti buku, majalah, dan lain-lain, maupun bisa diakses dari media elektronik seperti televisi, internet, YouTube, dan masih banyak lagi. Materi selanjutnya adalah community members' attitude towards their own language. Jadi, community members' attitude towards their own language adalah sikap komunitas terhadap bahasa mereka sendiri. Maksudnya adalah sikap masyarakat terhadap bahasa Jawa sendiri itu di daerah saya itu bisa dikatakan sangat baik seperti itu. Mereka menghargai bahasa Jawa sebagai bahasa mereka, dan mereka juga menggunakan bahasa Jawa itu dalam sehari-hari. Bahkan di daerah saya, di Malang, itu juga memiliki bahasa Malangan, yaitu Basa Walian. Basa Walian sendiri itu dilindungi, dilestarikan, dan mereka itu bangga menggunakan bahasa ini. Jadi sikap mereka itu bangga, kemudian dilestarikan, kemudian juga dilindungi.